Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pratama. Ya, kali ini kita berjumpa dengan materi yang dimana materi ini akan kita gunakan, akan kita pelajari pada mata pelajaran yang pertama mata pelajaran dasar desain grafis, dan kemudian yang kedua adalah mata pelajaran desain grafis percetakan. Nah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu adalah tipografi. Nah, untuk mungkin kalian pernah mendengar gitu tipografi itu, kata dari tipografi, tapi kalian tidak tahu tipografi itu apa sih. Nah, hari ini kita akan pelajari tipografi tersebut. Oke, langsung saja. Pertama, kita lihat dulu dari secara pengertiannya sendiri. Tipografi itu ada banyak ya. Pertama, secara etimologi, tipografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti typos, kemudian berarti bentuk, kemudian graphein yang berarti menulis. Berarti kalau misalkan disatukan yaitu menulis bentuk ya, atau bentuk yang berupa tulisan. Kemudian secara tradisional tipografi berkaitan dengan penataan huruf melalui media manual berupa lempengan baja yang timbul atau karet atau stempel yang timbul yang berkenaan dengan tinta dan akan dituangkan pada permukaan kertas. Jadi kalau misalnya secara tradisional tipografi ini adalah seperti mencetak huruf atau huruf dari stempel, kemudian menggunakan tinta, kemudian ke acuannya kertas. Kemudian secara modern tipografi itu berkaitan dengan penataan huruf yang berkaitan dengan media elektronik. Nah, di multimedia memang khususnya dalam dunia desain, tipografi ini adalah merupakan salah satu elemen yang paling penting, khususnya ya untuk karya-karya digital, baik itu karya digital yang berbentuk gambar still image atau gambar diam. Kemudian baik juga karya-karya multimedia berupa gambar bergerak seperti animasi maupun audio video. Oke, lanjut. Oke, secara keseluruhan pengertian tipografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf atau simbol dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifatnya sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pada intinya tipografi ini adalah membantu kita berkomunikasi dengan media komunikasi visual ya. Misalnya salah satunya adalah desain grafis ini. Ya, misalkan kita membuat sebuah poster, kita membuat sebuah slogan yang dimana tipografi tersebut adalah hal yang paling penting itu. Bahkan tidak hanya poster dan slogan, bahkan untuk hampir semua elemen-elemen desain atau produk-produk desain grafis, produk-produk multimedia itu sangat membutuhkan tipografi untuk menyampaikan pesannya agar tersampai kepada audiens secara jelas. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian fungsi dari tipografi sendiri di sini ada dua. Yang pertama adalah readability yang berartikan kemudian membaca, kemudian ada juga yang namanya legibility yang berarti harus kemudian dalam mengenali setiap hurufnya. Jadi dalam tipografi ini kita harus ada fungsional. Fungsional itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan secara jelas dan dimana audiens pun atau orang-orang yang melihat karya desain kita, melihat karya-karya multimedia kita itu mudah mengerti pesan apa yang kita sampaikan. Oke, pertama readability itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah jenis huruf. Nah, dalam setiap desain itu jenis huruf pun sangat berpengaruh. Kemudian ukuran huruf. Nah, ukuran huruf juga sangat berpengaruh karena readability kan kita bicara soal kemudian membaca gitu. Kalau semisal jenis hurufnya sudah tidak tepat, kemudian ukurannya sangat kecil, nah pasti audiens pun juga agak susah untuk membacanya atau menerima pesan yang akan kita sampaikan. Jadi sebaiknya kita gunakan jenis huruf yang tepat dan juga ukurannya yang sesuai. Kemudian pengaturannya termasuk alur spasi, perataan dan sebagainya, yaitu bisa dikatakan soal spasinya, bagaimana spasi ini berpengaruh dari segi bagaimana kita membacanya gitu. Kalau dia membacanya, kemudian adalah kontras warna terhadap latar belakang.
Nah, jangan sampai kita dalam membuat sebuah karya desain itu di saat kita memberikan teks yang berwarna, kemudian teks itu berwarna hitam, nah background pun akan dan sedangkan latar belakangnya atau background kita beri warna yang gelap pula. Nah, otomatis teks atau tulisan yang kita taruh di dalam sebuah desain itu tidak akan terbaca. Jadi ada baiknya kalau misalkan kita memberikan teks pada desain kita, kemudian teksnya itu berwarna, misalkan warnanya cerah, backgroundnya kita ganti warna yang gelap. Misalkan teksnya warnanya gelap, kita ganti backgroundnya warna yang cerah. Jadi agar secara fungsional dari tipografinya sendiri mudah dibaca. Kemudian ada legibility atau kemudahan mengenali huruf. Ya, pertama adalah kerumitan desain huruf. Nah, di sini biasanya dalam tipografi itu sering banget para desainer grafis itu menggunakan huruf-huruf yang sudah dimodifikasi gitu, atau huruf-huruf yang sudah diubah lagi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ada baiknya desain huruf tersebut juga jangan terlalu berlebihan ya, dan juga jangan terlalu lebay. Ada baiknya kita menggunakan desain yang simple, sederhana, tetapi tetap menarik. Kemudian ada penggunaan warna, ya balik lagi ke tadi ke yang readability, bagaimana kita menggunakan huruf yang berwarna, kemudian backgroundnya kita beri warna yang sesuai. Kemudian frekuensi pengamat menemui huruf dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gini, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu pasti akan bertemu dengan huruf. Nah, bagaimana kita menggunakan huruf-huruf yang pada rumlahnya, yang pada biasanya orang-orang itu sering bertemunya, misalkan baik itu jenis-jenis hurufnya, kemudian ukurannya, dan sebagaimana kemudian fungsionalnya itu seperti apa. Nah, ada baiknya kita harus memperhatikan itu. Nah, ini adalah contoh dari legibility, ya, kejelasan dari huruf. Nah, legibility, nah yang di atas itu tidak jelas, kemudian di bawah sangat jelas legibility. Kemudian readability, bagaimana kita harus memberikan teks atau tipografi dalam sebuah desain itu harus mudah dibaca. Nah, terutama di sini berhubungan dengan kerning. Kerning itu apa sih? Jarak antar huruf. Nah, jadi kalau misalkan yang sebelah kiri itu sebenarnya tulisan itu klean karena terlalu rapat, jadi tulisannya seperti seolah-olah seperti dean. Nah, jadi kita harus memperhatikan ya fungsional dari tipografi tersebut. Oke, kemudian pengertian huruf. Kalau misalkan kita bicara soal tipografi, kita berarti harus mengenal huruf. Nah, huruf itu apa sih? Ya, sederhananya huruf itu adalah bilangan abjad dari A sampai Z. Nah, jadi kalau misalkan kalian ditanya oleh orang lain gitu, huruf itu apa? Nah, huruf itu adalah bilangan abjad dari A sampai Z. Oke, kemudian secara perkembangan sendiri huruf itu dulunya itu berjumlah 23. Nah, kemudian ditambah lagi ketiga huruf yaitu J, U, dan W, sehingga sekarang itu jumlah huruf alfabet itu berjumlah 26 huruf. Nah, huruf-huruf ini yang sering kita temui, huruf alfabet ini sering kita temui dan kita gunakan untuk karya-karya desain, khususnya dengan menggunakan tipografi. Kemudian font. Pak, kok kita tadi membahas huruf, dan sekarang kita membahas font. Bukannya font itu sama dengan huruf? Ya, font itu adalah huruf, tapi secara pengertiannya font dan huruf itu adalah berbeda. Nah, kalau misalkan huruf itu adalah bilangan A sampai Z, nah font itu adalah suatu kumpulan lengkap dari huruf. Nah, jadi kalian harus membedakan font dan huruf. Ya, memang font dan huruf itu adalah font itu huruf itu font, tapi secara pengertiannya sangat berbeda. Font itu adalah sekumpulan huruf atau kumpulan lengkap dari huruf. Jadi kita harus memahami itu. Jadi kalau misalkan kamu ditanya font dan huruf, nah pengertiannya saja berbeda. Padahal saya kalau untuk pemahamannya sama. Font itu huruf itu font, tapi secara pengertiannya ya huruf itu bilangan abjad dari A sampai Z, tapi sedangkan untuk font itu adalah suatu kumpulan lengkap dari huruf. Nah, sedangkan kalau dari font itu sendiri ya nanti akan kita jelaskan ya, jenis-jenis itu ada banyak gitu ya. Kemudian dari typeface. Typeface itu adalah rancangan atau perwajahan huruf. Jadi setiap huruf-huruf itu ada perwajahan, jenisnya sama tapi perwajahannya berbeda. Nah, rata-rata desainer grafis itu menggunakan huruf yang sama tapi tidak mungkin dengan perwajahan yang sama. Jadi kalian harus memahami betul apa itu font, apa itu typeface. Nah, kita sering keliru tuh. Kalian sering keliru. Seharusnya itu adalah typeface, kita sebut font. Nah, padahal itu adalah typeface, bukan font. Jenis huruf pun ada ciri khasnya. Jadi nanti kita akan jelaskan huruf dan typeface itu perbedaannya apa sih gitu. Nah, kalau misalkan dari segi pengertian ya
font itu adalah hurufnya, sekumpulan huruf, typeface itu adalah perancangan atau perwajaan dari hurufnya. Oke, lanjut. Kemudian kita bicara soal karakter font atau huruf. Setiap huruf itu kita dalam tipografi itu memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah serif, huruf yang memiliki serif atau kait. Kemudian sans serif, huruf tidak memiliki serif atau kait. Kemudian ada dekoratif, huruf yang sudah ada. Atau huruf serif dan sans serif yang dimana huruf tersebut diubah lagi atau diperbagus lagi atau diperbarui, didesain ulang sesuai dengan kebutuhan para desainer grafis. Oke, mungkin kalian bingung serif dan kait itu apa sih? Oke, nanti akan saya jelaskan setelah kita sudah bertemu dengan yang namanya anatomi huruf. Nah, kalau kita sudah bicara tentang anatomi huruf, kita pasti akan mengerti tentang serif dan kait. Oke, lanjut. Nah, ini adalah karakter dari huruf. Nah, kalau serif itu apa? Sans serif itu bagaimana? Nah, jadi semua huruf itu memiliki karakter ya. Kemudian lanjut kita bicara soal jenis huruf. Nah, yang jenis huruf yang akan kita gunakan teorinya itu adalah jenis huruf yang dimana diklarifikasi atau dikemukakan oleh James Craig. Nah, James Craig itu menyebutkan bahwasannya huruf itu hanya ada 5 jenis. Nah, yang pertama ada Roman, kedua ada sans serif, ketiga ada Egyptian, keempat ada script, dan kelima ada miscellaneous atau dekoratif. Nah, untuk penjelasannya kita langsung next saja. Oke, yang pertama adalah Roman. Roman sendiri kalau bisa kesederhananya kita menelusuri jenis huruf Roman atau juga disebut dengan huruf serif. Ciri khasnya adalah Roman itu memiliki kait atau serif yang berbentuk lancip segitiga. Nah, ciri khasnya itu apa sih Pak jenis-jenis huruf Roman ini? Ya misalkan typeface-nya itu seperti Times New Roman, kemudian Verdana, dan masih banyak lagi. Jadi ciri khasnya itu adalah jenis hurufnya itu memiliki sirip atau ujung dari huruf itu berbentuk lancip segitiga. Jadi kalau misalkan kalian ketemu huruf yang ujungnya ujungnya berbentuk lancip segitiga, nah itu adalah berarti jenis huruf serif. Nah, kalau untuk yang ditimbulkan dari huruf itu tersebut adalah terkesan klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminim. Kemudian ada sans serif. Nah, kalau misalkan serif itu Roman atau serif itu memiliki serif atau kait yang berbentuk lancip, sans serif yang berarti kan tanpa serif. Jadi kalau misalkan tadi Roman itu memiliki serif lancip, kalau sans serif tidak punya serif sama sekali, tidak punya kait sama sekali. Nah, kalau kalian melihat huruf, kemudian di ujungnya itu biasanya ada segitiga, ada lancip. Nah, kemudian ada juga huruf yang dimana di ujungnya itu ya biasa aja gitu, tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali pada ujungnya. Nah, itu disebut dengan sans serif. Nah, jenis huruf ini paling banyak digunakan oleh para desainer grafis dikarenakan karena huruf ini paling enak untuk diolah pada sebuah desain, bisa ditaruh pada elemen desain apapun. Jadi kesannya timbul pun juga sangat modern, kontemporer, dan juga sangat efisien. Nah, jadi emang penggunaannya sangat efisien dalam sebuah desain. Jadi kalau misalkan kalian sedang membuat sebuah desain, kemudian kalian menggunakan tipografi, nah sans serif ini ya merupakan pilihan jenis huruf yang sangat efektif yang untuk mendesain karya kalian gitu. Oke, kemudian lanjut, kemudian ada lagi Egypt. Egypt ini memiliki ciri khas serif atau kaki atau kait yang berbentuk persegi. Nah, ada perbedaan Roman atau serif kemudian dengan Egypt. Nah, kalau misalkan Roman itu bentuk kakinya, bentuk serifnya itu berbentuk lancip segitiga, sedangkan Egyptian itu berbentuk persegi. Jadi kalau misalkan kalian lihat di ujung huruf atau di kaki huruf itu ada berbentuk seperti persegi, nah berarti huruf itu berjenis huruf Egypt. Oke, saya akan kembali sebentar. Oke, secara fungsional sendiri Roman ini biasanya digunakan ini ya. Kalau untuk Roman biasanya sering digunakan untuk headline, untuk head text, kemudian untuk body text juga bisa. Nah, biasanya Roman ini dipakai untuk surat-surat resmi karena emang kesannya itu yang klasik, anggun. Nah, biasanya dipakai untuk hal-hal atau surat-surat resmi untuk Roman ini. Sans serif, nah untuk fungsionalnya ini sangat banyak
untuk surat yang resmi juga bisa, untuk desain-desain yang dimana desain-desain tersebut tidak terlalu resmi, untuk mungkin sangat bebas atau desain apapun konsepnya. Nah, sans serif ini juga sangat bisa dipakai baik itu yang resmi maupun ya tidak resmi. Kemudian Egypt biasa dipakai untuk head text atau judul, kemudian dipakai kalau untuk Egypt ini biasanya digunakan hanya untuk head text saja ya, untuk judul dalam sebuah desain gitu. Beda dengan Roman bisa digunakan untuk head text maupun body text. Kalau untuk Egypt ini biasanya hanya digunakan untuk head text saja, nah untuk judul sebuah desain ya, karena yang kesan ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, stabil dan mudah dibaca, dilihat gitu. Kemudian selanjutnya ada jenis huruf script. Nah, jenis huruf script ini merupakan jenis huruf yang dimana ciri khasnya itu adalah berbentuk seperti goresan. Nah, kalau kalian tahunya itu huruf sambung. Kemudian selain itu ciri khasnya itu adalah jenis hurufnya itu miring atau italik. Nah, kemudian kesan yang ditimbulkan dari huruf ini adalah sifatnya pribadi dan akrab. Nah, biasanya jenis huruf ini biasanya digunakan untuk surat-surat yang dimana surat-surat tersebut ya untuk undangan kegiatan-kegiatan yang dimana menarik orang gitu, misalkan seperti undangan pernikahan atau mungkin undangan ulang tahun, untuk hal-hal yang dimana sebenarnya bersifat menyenangkan, karena kesan yang ditimbulkan dari huruf script ini adalah keakraban, kemudian kesifat pribadi. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk hal desain seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada miscellaneous atau dekoratif. Nah, ini merupakan jenis huruf terakhir yang dimana sebenarnya jenis huruf ini adalah jenis huruf yang sudah ada, tapi diubah lagi sesuai dengan kebutuhan dari desainer grafis. Ya, misalkan dari Roman ada sans serif, kemudian ada Egypt, kemudian ada script. Nah, dari keempat huruf ini diubah lagi, didesain ulang lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada gambar-gambar huruf-huruf yang dimana seperti huruf Roman, sans serif, Egypt, kemudian script, tapi diubah lagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, ini gambarannya Roman ya tadi ya, bentuk ujungnya atau kakinya atau di tiap ujung hurufnya itu ada lancip segitiga, kemudian ada sans serif, tidak punya serif dan tidak punya kait sama sekali. Egypt berbentuk persegi, kait dan kakinya, kemudian script berbentuk seperti goresan, seperti huruf sambung dengan miring ke kanan. Kemudian miscellaneous adalah huruf yang sudah ada tapi didesain ulang sesuai dengan kebutuhan desain. Oke, lanjut. Kemudian kita bicara lagi soal bentuk font atau huruf dari fungsionalnya. Nah, kita sering ketemu ini. Nah, pertama ada namanya huruf miring atau italics. Nah, italics ini adalah untuk menarik mata, kesan kontras dengan teks normal atau terlalu panjang. Atau italics ini misalnya biasanya digunakan untuk hal-hal yang dimana di luar kebiasaan, misalkan seperti bahasa asing atau sebagaimananya yang dimana di luar dari konteksnya gitu, di luar dari konteks konsep yang baik itu segi bahasa maupun desain yang kita buat. Karena ya italic ini ya untuk memberikan kontras tersendiri dalam sebuah desain gitu. Kemudian ada huruf bold atau huruf tebal. Huruf tebal ini untuk membuat kontras yang lebih terlihat dalam sebuah desain. Ya ini bertujuan untuk membedakan gitu mana yang namanya mana yang kita dapat yang mana kita yang mana head text maupun body text. Jadi hanya untuk pembeda gitu, untuk mengkontras dari segi desainnya tersendiri. Kemudian ada underline atau garis bawah, biasanya untuk menandakan sesuatu hal yang penting. Nah, kita biasa gunakan ya untuk hal penting atau istilah-istilah penting biasanya dikasih underline. Oke, lanjut. Kemudian huruf berwarna. Nah, huruf berwarna ini biasanya merupakan hampir sama seperti bold. Bedanya huruf berwarna ini biasanya menekankan sebuah simbolis gitu. Misalkan kita memberi warna teks berwarna merah dengan kata-kata yang sesuai. Misalkan awas. Nah, awas kan berarti kita menghimbau untuk berhati-hati. Kemudian awas tersebut kita kasih warna merah, yang dimana warna tersebut akan memberikan kekontrasan tersendiri pada kalimat awas sehingga orang akan lebih berhati-hati. Nah, jadi untuk mempertebal
pesan-kesan tersendiri dari si tipografi tersebut. Nah, kemudian ada kapital. Nah, kapital biasanya untuk emosi yang dimana marah atau mungkin sedang berbisik-bisik atau ya intinya untuk hal dari segi emosi saja untuk huruf kapital ini. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke lebih dalam lagi soal tipografi, yaitu adalah geometri huruf. Nah, geometri itu apa sih, Pak? Geometri itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk secara geometris. Jadi bentuk secara bentuknya, baik itu ciri khasnya segala macam, itu adalah geometri. Nah, untuk huruf ini ada berbagai macam secara geometri dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu garis tegak datar. Huruf-hurufnya itu seperti E, F, H, I, L. Kemudian ada garis tegak miring seperti A, K, M, N, V, W, X, Y, Z. Pak, itu dari mana, Pak? Nah, kalau kalian perhatikan huruf E itu udah garisnya tegak kemudian datar. Nah, kemudian huruf A sudah garisnya tegak tapi miring, ada garis miringnya. Jadi kalian lihat sendiri dari bentuk fisik dari hurufnya. Garis tegak lengkung. Nah, hurufnya tegak tapi ada garis lengkungnya. Di sini ada B, D, G, J, P, R, U. Nah, kemudian ada garis lengkung seperti C, O, Q, dan S. Jadi kalian harus tahu nih. Untuk fungsi geometri sendiri nanti dalam sebuah desain itu akan sangat krusial. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pentingnya kita mempelajari geometris dari huruf. Kemudian dari ruang negatifnya dibagi 3 kelompok, itu ruang negatif sudut lengkung seperti B, C, D, G, O, P, Q, R, S, U. Kemudian ruang negatif sudut persegi 4 ada E, F, H, I, L, T. Kemudian ruang negatif sudut persegi 3 ada A, K, M, N, V, W, X, Y, Z. Nah, ruang negatif itu apa sih maksudnya? Nah, kalau misalkan ini kita combine dengan unsur-unsur desain grafis lainnya. Jadi ruang huruf-huruf ini bisa kita combine dengan bentuk lengkung atau mungkin persegi 4 atau mungkin persegi 3. Oke, contohnya misalkan seperti untuk penjelasan sendiri, geometri ini adalah bentuk dasar atau bentuk dasar dari huruf. Nah, jadi kita bisa menggabungkan tuh dari bentuk dasarnya itu dengan bentuk-bentuk lainnya dalam elemen desain yang kita sudah berikan pada desain kita. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada desain huruf E digabung dengan persegi. Kemudian di sini ada sebenarnya kalimatnya adalah emotion. Jadi kita bikin sebuah logo persegi, kemudian huruf E-nya itu ada tulisan motion yang berartikan adalah emotion. Kemudian dari segi huruf sendiri, kemudian ada lagi secara geometris dari huruf A, itu adalah garis miring, yang dimana huruf garis miring tegak ini bisa disatukan secara geometris dengan huruf A. Nah, kalian bisa lihat contohnya langsung digambar. Nah, kemudian ada huruf C yang dimana secara geometris sangat cocok dengan shape atau bentuk lingkaran. Kemudian ada huruf X seperti extraordinary. Nah, X ini sangat cocok dengan misalkan kita kombinasi dengan huruf dengan bentuk persegi. Nah, jadi secara tipografi sendiri, tipografi ini untuk secara geometris fungsionalnya adalah bagaimana kita menggabungkan huruf-huruf tersebut dengan bentuk-bentuk shape atau bentuk-bentuk bangun datar yang dimana elemen tersebut juga kita gabungkan dalam desain yang kita buat gitu. Oke, lanjut. Kemudian kita belajar soal anatomi huruf. Anatomi huruf itu apa sih, Pak? Nah, sama seperti manusia, huruf pun punya anatomi atau bagian tubuh. Yang pertama di sini ada yang namanya terminal. Terminal itu adalah bagian paling awal atau bagian paling akhir huruf. Jadi setiap ujung huruf itu disebut dengan terminal. Kemudian ada tangkai. Tangkai itu adalah bagian bercabang dari sebuah huruf disebut dengan tangkai. Kemudian ada body. Body itu ada badan dari huruf. Kemudian ada serif atau lentik atau ujung badan dari huruf. Nah, tadi kita bicara soal serif. Nah, serif adalah ujung. Nah, gambarnya contohnya adalah seperti ini. Kalau tadi roman itu serifnya itu berbentuk persegi, berbentuk segitiga, sedangkan kalau untuk huruf Egypt itu serifnya itu berbentuk persegi. Nah, oke. Untuk anatomi sendiri kita di sini ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah body size, kemudian ada caps line, min line, dash line, kemudian ada extender, kemudian ada X height. Nah,
baseline sendiri adalah garis lurus horizontal. Jadi garis lurus atau panjangnya dari huruf. Caps line itu adalah bagian teratas dari huruf. Jadi misalkan bagian ini dari mainline ini bagian teratasnya atau bagian huruf yang atasnya itu disebut dengan caps line. Mainline itu adalah bagian bawah dari bagian huruf. Nah misalkan huruf G, nah ada bagian cabang ke bawahnya itu adalah disebut dengan mainline, atau huruf Y pun juga sama. Kemudian ada S-height ini adalah ketinggian dari huruf. Kemudian ada ascender adalah bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat di antara caps line dan mainline. Kemudian ada descender adalah bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat di bawah baseline. Oke, lanjut. Kemudian kita bicara soal sistem pengukuran huruf. Nah, kalau misalkan kamu bertanya soal pengukuran huruf, kamu sering banget dalam software desain itu atau dalam software lainnya itu kalian sering disuruh untuk membuat beberapa ukuran dari huruf gitu. Misalkan ukurannya kamu disuruh ukurannya 12 PT ya. Nah, PT itu apa sih? Nah, PT itu adalah singkatan dari poin. Nah, dalam sistem pengukuran huruf itu untuk pengukuran huruf poin itu adalah poin atau disingkat PT itu adalah untuk mengukur tinggi dari huruf. Jadi kalau misalkan kamu bertanya soal ukuran 12 sampai ukuran 80 kesekian, nah itu disebut dengan PT atau poin atau tinggi dari hurufnya, berarti poinnya. Kemudian ada pica itu adalah bagaimana kita mengukur panjang dari huruf. Kalau tadi PT atau poin itu tinggi dari huruf, pica itu atau paika itu adalah kalian unit untuk mengukur panjang garis huruf. Oke. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Semisalnya ada yang kurang paham atau mungkin masih belum jelas dari penjelasan yang saya kasih ke kalian bisa tanya langsung, bisa hubungi saya langsung. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.